Hai guys, selamat berjumpa kembali pada channel novel populer viral yang keren ini. Saat ini admin akan menghadirkan sebuah novel yang viral dengan alur cerita yang sangat menarik dan seru, yang berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 17. Melihat ekspresi terkejut dari tetua penilai, kerumunan di bawah panggung kompetisi terdiam, dan semua orang tercengang. Terlihat tetua penilai memandang Luo Xiu, masih dengan keterkejutan di matanya, sungguh energi internal yang murni dan kuat. Pemurnian tubuh tingkat ke-7 hampir sama baiknya dengan pemurnian tubuh tingkat ke-9. Bahkan saya hampir salah menilainya. Di antara kerumunan di bawah, ekspresi Zhang Hai, Lu Feng dan yang sangat muram, rahang mereka hampir jatuh ke tanah karena terkejut, wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Apakah ini palsu? 3 bulan yang lalu, tingkat kultivasinya lebih rendah dariku, namun sekarang dia sebenarnya telah mencapai tingkat ke-7 pemurnian tubuh. Dan energi internalnya sangat murni dan kuat, sebanding dengan pemurnian tubuh tingkat ke-9. Penilaiannya tidaklah rendah. Ini berarti Luo Xiu hampir memiliki kekuatan untuk mengimbangi seniman bela diri tingkat 9 pemurnian tubuh. Suasana hening berubah menjadi hingar-bingar, seluruh tempat menjadi gempar. Banyak orang yang terkesiap dan menelan ludah mereka. Terutama mereka yang mengenal Luo Xiu bahkan lebih terkejut lagi. Setelah 3 bulan berlatih, dari tingkat ke-2 hingga ke-7, kecepatan kultivasi ini terlalu menakutkan bukan? 5 alam kecil telah dipromosikan dalam 3 bulan, meskipun Balai Seni Bela Diri Kota Qingyun telah berdiri selama lebih dari 800 tahun, namun belum pernah muncul kejadian semacam ini sebelumnya. Liu Yuxin juga berada di antara kerumunan, dan matanya menjadi sangat rumit saat ini, mengingat bahwa dia telah merekomendasikan Luo Xiu untuk menjadi penjaga di keluarga Liu di perpustakaan. Tidak heran Luo Xiu menolaknya. Dengan kecepatan kultivasi yang begitu mencengangkan, siapa yang rela mengabdikan dirinya menjadi pelayan? Jadi bagaimana jika pemurnian tubuh tingkat ke-7 itu bagus? Aku akan menghancurkanmu hari ini. Mata Zhang Hai bersinar dengan cahaya yang tajam. Meskipun tetua penilai mengatakan bahwa energi internal Luo Xiu sebanding dengan pemurnian tubuh tingkat ke-9, dia masih sangat percaya diri. Luo Xiu berdiri di atas panggung, merasa sangat emosional, mengingat bahwa dia hanyalah seorang anak miskin dari latar belakang keluarga sederhana dan dipandang rendah oleh orang lain. Dia tidak pernah berpikir sama sekali bahwa di suatu waktu dia akan menarik perhatian semua orang dan membuat mereka kagum. Luo Xiu turun dari panggung kompetisi dengan disertai tatapan iri dan kecurigaan dari orang-orang yang melihatnya. Penilaian berlanjut. Setelah Luo Xiu lulus penilaian, beberapa orang lagi naik ke panggung. Dan ujian penilaiannya sangat ketat, hanya ada 5 orang di kelas junior yang lulus penilaian, termasuk Luo Xiu. Sedangkan untuk penilaian kelas menengah agar bisa naik ke kelas lanjutan, tingkat eliminasinya bahkan lebih tinggi, hanya 1 orang yang lulus. Karena semakin tinggi tingkatannya semakin sulit meningkatkan kultivasinya. Ujian penilaian tahunan ini sudah selesai, tetua penilai mengumumkan dengan suara lantang, dan kemudian meninggalkan arena seni bela diri. Namun orang-orang yang berkerumun di sekitar arena tidak bubar, karena hampir semua orang tahu bahwa akan ada kompetisi setelah ujian penilaian tahunan ini. Luo Xiu, teriakan dingin bergema di udara, dan sesosok tubuh melompat dan mendarat di panggung kompetisi, berdiri dengan bangga dengan tangan di belakang punggung. Orang ini tidak lain adalah Zhang Hai. Terakhir kita bertemu, Guru Lu menyelamatkanmu, dan sekarang kamu dan aku sama-sama siswa di kelas menengah. Apakah kamu berani maju dan bertarung dengan saya? Setelah kata-kata ini diucapkan, mata semua orang kembali terfokus pada Luo Xiu. Hei, Luo Xiu ini hanyalah anak laki-laki malang dari latar belakang keluarga sederhana. Dia telah mendapatkan begitu banyak pusat perhatian. Mari kita lihat apa yang dia lakukan kali ini. Dibutuhkan 3 bulan untuk mencapai 5 alam. Tetapi tingkat kultivasi yang tinggi tidak berarti kekuatan tinggi. Terlebih lagi, Zhang Hai berada di tingkat ke-8 pemurnian tubuh, lebih tinggi dari dia. Ya, saya tidak percaya dia bisa meningkat begitu cepat. Saya mendengar bahwa ada beberapa metode yang bisa dengan cepat meningkatkan tingkat kultivasinya dalam waktu singkat, tetapi itu akan merusak tubuh, dan itu akan mempengaruhi kemajuan seni bela diri di masa depan. Banyak orang membicarakannya, meskipun Luo Xiu mengejutkan semua orang dalam penilaian tahunan, tidak ada yang masih berpikir bahwa dia bisa melawan Zhang Hai. Luo Xiu berjalan ke panggung kompetisi di tengah banyak mata yang penuh rasa iri, cemburu, dan sombong. Yang membuat orang iri dan cemburu tentu saja adalah fakta bahwa dia telah menembus 5 alam hanya dalam 3 bulan dan sangat dipuji oleh para tetua penilai. Sedangkan yang membuat orang berlaku sombong dan arogan kepada Luo Xiu adalah karena dia anak malang yang menjadi pusat perhatian ini akan dipukuli habis-habisan oleh Zhang Hai, yang berada pada pemurnian tubuh tingkat 8.
Melihat Luo Xiu berjalan ke panggung kompetisi, mata Zhang Hai bersinar dengan mata dingin. Dia selalu menganggap dirinya jenius, mencapai pemurnian tubuh tingkat ke-8 pada usia 15 tahun, dan dikenal mampu menjadi seniman bela diri alam lautan energi sebelum usia 18 tahun. Luo Xiu, jangan berpikir bahwa kamu memenuhi syarat untuk bersaing denganku di latihan tubuh tingkat ke-7. Aku akan membuatmu tahu seberapa besar jarak di antara kita, Zhang Hai berkata sambil mencibir. Sekarang, bahkan jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu ditakdirkan untuk menghabiskan seluruh hidupmu di tempat tidur. Senyuman kejam muncul di sudut mulut Zhang Hai. Dia ingin menghancurkan seluruh tubuh Luo Xiu, dan membuatnya cacat seumur hidupnya, dan tidak mampu lagi berlatih bela diri. Kamu ingin menghancurkanku? Mata Luo Xiu tajam. Tidak ada kebencian besar antara kedua pihak. Itu hanya pertarungan antara anak muda. Bagaimana mungkin Zhang Hai ingin menghancurkannya? Aku hanya ingin seorang pecundang sepertimu. Selama aku tidak membunuhmu, Balai Seni Bela Diri tidak akan menghukumku. Zhang Hai tersenyum menghina, dengan tatapan tajam di matanya. Dia mengambil langkah maju, melompat, dan menerkam Luo Xiu. Tubuh Luo Xiu bergerak sedikit ke kiri, dan serangan Zhang Hai mengenai ruang hampa. Zhang Hai dengan cepat mengubah gerakannya, menyerang seperti badai yang dahsyat, menyerang dengan gila-gilaan, tapi Luo Xiu tetap meletakkan tangannya di belakang punggungnya dari awal sampai akhir, tidak peduli seberapa sengit serangan Zhang Hai, tidak bisa menyentuh ujung pakaian Luo Xiu sedikitpun. Untuk sesaat, debu beterbangan di panggung kompetisi. Apakah keterampilan gerakan Luo Xiu begitu cepat? Mungkinkah dia sudah berada pada tahap kelengkapan? Dengan kekuatan Zhang Hai, dia bahkan tidak bisa menyentuh sedikitpun ujung pakaiannya. Saya perkirakan keterampilan gerakan inci Luo Xiu ini hampir mencapai tingkat kesempurnaan. Saya tidak menyangka Luo Xiu menjadi begitu kuat. Mungkin dia benar-benar bisa mengalahkan Zhang Hai. Wah, gak mungkin. Kalau Luo Xiu bisa mengalahkan Zhang Hai itu hanya lelucon, dia cuma bisa bersembunyi, berkelit dan menghindar. Jika berkonfrontasi langsung, Luo Xiu pasti akan tersingkir. Banyak orang berkumpul di dekat panggung kompetisi, dan komentar orang-orang sampai ke telinga Zhang Hai di atas panggung, membuatnya merasa malu dan marah. Apakah kamu hanya tahu cara bersembunyi? Bocah pengecut, Zhang Hai meraung, mengangkat kakinya dan menyapu, menendang kepala Luo Xiu. Bang, kali ini Luo Xiu tidak mengelak, tapi mengangkat tangannya untuk menahan pukulan tersebut. Melihat ini, Zhang Hai merasa senang, dan segera mengubah gerakannya dan berteriak dengan marah, tapak tangan pemecah gunung. Hanya sebuah trik kecil. Pandangan Luo Xiu tampak menghina, auranya tiba-tiba berubah, dan dia menghadang tinju Zhang Hai. Tidak, Zhang Hai terkejut dan merasakan aura ganas dari tubuh Luo Xiu mengalir ke arahnya. Bang! Kekuatan dahsyat itu menghantamnya. Zhang Hai merasakan sakit yang tak tertahankan di telapak tangannya dan tubuhnya terbang mundur. Huaks! Saat berada di udara, Zhang Hai memuntahkan seteguk darah dan jatuh sejauh 5 atau 6 meter, menimbulkan awan debu dan pandangannya berkunang-kunang. Hanya segitu sajakah kekuatan tingkat ke-8 pemurnian tubuh? Di panggung kompetisi, Luo Xiu mencibir dengan nada menghina. Ini tidak mungkin. Zhang Hai berdiri dengan goyah, mulutnya penuh darah, wajahnya garang. Bagaimana aku bisa kalah darimu, bocah pecundang? Matilah kau! Zhang Hai meraung, melangkah maju, dan menamparkan Luo Xiu dengan keras dengan kedua telapak tangannya. Dia tidak bisa mentolerir bahwa sebagai seorang jenius, dia dikalahkan oleh seorang anak laki-laki yang berasal dari keluarga rendahan. Luo Xiu tidak mengelak, dan langsung meraih pergelangan tangan Zhang Hai dengan tangannya. Tidak peduli bagaimana Zhang Hai mengedarkan energi internalnya, dia mencoba melepaskan tangan Luo Xiu, tetapi semua energi internalnya larut ke dalam ketiadaan, dan pergelangan tangannya rasanya seperti dijepit tang besi, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Bagaimana mungkin? Apakah energi internalnya benar-benar sebanding dengan pemurnian tubuh tingkat ke-9? Hati Zhang Hai dipenuhi ketakutan yang besar, dan dia hanya merasakan gelombang energi dalam yang berdampak pada meridian dan ototnya. Suara patah tulang terdengar, dan sebelum Zhang Hai sempat berteriak, Luo Xiu menendang dadanya dengan keras. Tubuh Zhang Hai terbang mundur 6 meter jauhnya dan jatuh ke tanah, menimbulkan awan debu. Tidak ada permusuhan antara kamu dan aku, tetapi kamu mengancam akan menghancurkanku dan membuatku berbaring selama sisa hidupku. Kamu tidak pernah menyangka bahwa seorang ahli bela diri tingkat 8 pemurnian tubuh akan begitu mudah dikalahkan oleh saya, bukan? Melihat Zhang Hai yang jatuh ke tanah dengan wajah penuh kesakitan, mata Luo Xiu bersinar dengan cahaya dingin. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Zhang Hai merasakan aura berbahaya dari tubuh Luo Xiu dan tiba-tiba menjadi panik. Apa yang akan saya lakukan? Tentu saja saya akan membalas dengan cara yang sama, menghancurkan kultivasimu dan membuatmu terbaring di tempat tidur seumur hidup. Luo Xiu mencibir. Beraninya kamu, ayahku adalah kepala keluarga Zhang. Jika kamu berani menyentuhku, kamu pasti akan mati. Zhang Hai meraung dengan wajah garang. Namun Luo Xiu tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Beberapa kali dia telah membunuh orang di Gunung Suiwu.
Bang, dia meninju Zhang Hai, dan energi hidup dan mati mengalir ke tubuh lawan, menghancurkan vena kehidupannya. Zhang Hai berteriak dalam sekejap, meridian di tubuhnya meledak, wajahnya menjadi pucat, dan sudut-sudutnya mulutnya berdarah. Bukankah selama ini kamu meremehkan murid dari keluarga sederhana? Sekarang kamu adalah orang yang tidak berguna, lebih buruk daripada orang tak tersentuh yang paling kamu benci, jadi kamu pikir kamu ini siapa? Mata Luo Xiu penuh dengan ketidakpedulian, dan dia berbalik dan berjalan keluar dari panggung kompetisi. Pada saat ini, orang-orang yang menonton di bawah panggung kompetisi terdiam, terutama ketika mereka melihat Luo Xiu begitu kejam dan langsung menghancurkan kultivasi Zhang Hai. Semua orang menjauh darinya, menatapnya dengan mata penuh ketakutan dan ketakutan. Saudaraku, Zhang Hao berlari ke panggung kompetisi dan berteriak, "Tolong bantu kami." Tapi tidak peduli seberapa keras dia berteriak, tidak ada yang datang untuk membantu, bahkan orang-orang yang selama ini loyal mengikuti mereka semuanya tampak acuh tak acuh saat ini. Karena Zhang Hai sudah menjadi orang yang tidak berguna, tentu saja mereka tidak sudi lagi untuk menolongnya. Sementara itu, jauh dari panggung kompetisi, di loteng, dua sosok berdiri berdampingan, menyaksikan apa yang terjadi di panggung kompetisi tadi. Salah satu tokohnya adalah tetua yang bertanggung jawab atas penilaian sebelumnya, namanya Zhuang Nantian, dan dia adalah salah satu dari sedikit master seni bela diri alam bawaan di kota Qingyun. Sosok yang berdiri berdampingan dengan Zhuang Nantian adalah seorang pria parubaya dengan wajah baik hati, mengenakan jubah putih longgar. Penatua Zhuang, apakah menurut Anda latihan fisik tingkat ke-7 Luo ini memiliki energi internal yang sebanding dengan latihan fisik tingkat ke-9? Pria berjubah putih berkata. Ya, tuanku, menurut pemeriksaan, Luo Xiu ini masih dalam latihan tubuh tingkat kedua 3 bulan lalu. Kultivasinya telah meningkat pesat akhir-akhir ini, tetapi apa yang dia latih hanyalah seni bela diri tingkat kedua biasa. Zhuang Nantian berkata dengan hormat, hanya ada satu orang di seluruh kota Qingyun yang diperlakukan dengan hormat oleh Penatua Zhuang, dia adalah kepala balai seni bela diri, dan itu adalah pemegang otoritas tertinggi di balai seni bela diri kota Qingyun. Ada banyak pasukan di kota Qingyun, termasuk Serikat Pemburu, Persekutuan Master Formasi, Persekutuan Pemurnian Obat, dan Persekutuan Master Penempaan. Namun, penguasa sebenarnya kota Qingyun adalah penguasa balai seni bela diri. Kabupaten Yunlong berada dalam pengaruh Sekte Xiaoyao dan merupakan penguasa negeri ini. Balai seni bela diri di setiap kota juga diciptakan oleh Sekte Xiaoyao, dan kota Qingyun hanyalah salah satu dari ratusan kota di Kabupaten Yunlong. Seorang anak yang lahir dari keluarga sederhana bisa mencapai level ini. Dia memang jenius yang langka. Kita bisa fokus mengembangkannya, kata Master Istana Seni Bela Diri sambil tersenyum.